Huawei Technologies mencatat penurunan laba hampir sepertiga pada paruh pertama tahun ini. Menurut laporan South China Morning Post, laba bersih Huawei turun 32% secara tahunan menjadi 37,2 miliar yuan pada semester pertama. Huawei Technologies mencatat penurunan laba hampir sepertiga pada paruh pertama tahun ini. Meski demikian, raksasa teknologi China tersebut kembali merebut posisi puncak di pasar ponsel pintar domestik setelah 4 tahun absen. Huawei Technologies mencatat penurunan laba hampir sepertiga pada paruh pertama tahun ini. Menurut laporan South China Morning Post, laba bersih Huawei turun 32% secara tahunan menjadi 37,2 miliar yuan pada semester pertama. Sementara itu pendapatan justru naik 4% menjadi 427 miliar yuan, menunjukkan ada tekanan besar dari sisi profitabilitas perusahaan. Huawei tidak merinci penyebab penurunan laba tetapi menegaskan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan meningkat 9% menjadi 97 miliar yuan atau 23% dari total pendapatan. Di pasar ponsel pintar, Huawei berhasil kembali memimpin di kuartal 2 2025 dengan pengiriman 12,5 juta unit. Pencapaian itu membuatnya menguasai 18% pangsa pasar di China sekaligus menyalip para pesaing besar lainnya. Namun pengiriman ponselnya justru turun 3,4% dibanding periode yang sama tahun lalu menurut data IDC yang menunjukkan persaingan masih sangat ketat. Selain ponsel pintar, Huawei agresif mengembangkan lini kecerdasan buatan di tengah sanksi Amerika Serikat. Adapun perusahaan terus mendorong adopsi sistem operasi harmonius, model AI Pangu, hingga chip komputasi Ascend buatan sendiri. Eksekutif Huawei Tao Jingwen bahkan mengatakan pihaknya sudah berhasil membangun ekosistem teknologi yang sepenuhnya independen dari Amerika Serikat. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, tahun 2025 menjadi momen inovasi menarik di dunia retail dengan hadirnya troli belanja pintar yang bisa berinteraksi dan ngobrol dengan pelanggan lewat teknologi AI. Ya, inovasi ini mengubah cara berbelanja di supermarket secara signifikan. Troli belanja terbaru kini dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan troli mengobrol dengan membantu pelanggan selama berbelanja. Troli ini dapat memberikan rekomendasi produk, menjawab pertanyaan, dan bahkan mengingatkan pengeluaran belanja secara real-time. Inovasi troli AI ini bertujuan meningkatkan pengalaman berbelanja yang lebih personal dan efisien. Pelanggan bisa mendapatkan bantuan yang cepat tanpa harus mencari pegawai toko, sekaligus memudahkan proses pembayaran yang lebih cepat dan minim antrean. Teknologi ini telah mulai diterapkan di beberapa supermarket besar di dunia dan diperkirakan akan meluas ke pasar Asia termasuk Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Troli pintar ini dipandang mampu merevolusi industri retail dengan menggabungkan kecanggihan AI dan kebutuhan konsumen modern. Dengan kecanggihan AI yang terus berkembang, masa depan belanja diprediksi akan semakin interaktif, personal, dan terotomatisasi. Troli belanja yang bisa ngobrol ini menjadi contoh bagaimana teknologi dapat menghadirkan solusi inovatif untuk kehidupan sehari-hari yang lebih praktis. Inovasi troli belanja dengan AI ini mencerminkan transformasi digital dalam dunia retail yang semakin mendekatkan teknologi dengan keseharian konsumen. Berbagi sumber, IDX Channel. Film Mortal Kombat 2 yang dinantikan penggemar sejak reboot tahun 2021 kini resmi ditunda tayang dari tanggal awal 24 Oktober 2025 ke 15 Mei 2026. Penundaan ini dilakukan Warner Bros. Dan New Line Cinema demi memberikan waktu yang lebih baik untuk peluncuran film ini. Warner Bros. Mengumumkan penundaan tanggal rilis Mortal Kombat 2 yang sebelumnya dijadwalkan Oktober 2025 menjadi 15 Mei 2026. Keputusan ini untuk menghindari waktu rilis yang padat dan memberikan kesempatan lebih lebar agar film ini meraih kesuksesan di box office. Trailer Mortal Kombat 2 yang meraih 106 juta penonton dalam 24 jam pertama dan hasil uji coba riset yang kuat menjadi indikator positif.
Dengan penjadwalan ulang di awal musim panas, film ini berpeluang menyuguhkan pertarungan seru dan spektakuler yang pantas dinantikan para penggemar. Film ini menampilkan Kurt Urban sebagai Johnny Cage yang mengisahkan turnamen mematikan untuk menyelamatkan Earth dari kekuasaan jahat Outworld. Kisah ini melanjutkan reboot tahun 2020 dan membuka peluang untuk trilogi yang akan datang. Walau penggemar harus menunggu lebih lama, penundaan ini dinilai strategis agar Mortal Kombat 2 dapat tampil maksimal. Penulis film mengisyaratkan adanya rencana film ketiga yang akan menjadi penutup saga yang epik ini. Berbagi sumber, IDX Channel. Biro Statistik Nasional China pada minggu kemarin merilis indeks PMI manufaktur China di level 49,4 atau naik tipis dari posisi 49,3 pada Juli 2025. Biro Statistik juga mengungkap indeks aktivitas non-manufaktur di sektor konstruksi dan jasa naik menjadi 50,3 di Agustus dari posisi 50,1 di Juli 2025. Penurunan aktivitas pabrik secara berkepanjangan telah memicu perlambatan ekonomi yang melemah tajam pada Juli. Perlambatan tersebut terjadi meski hubungan dagang dengan Amerika terus menunjukkan kestabilan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang masa penangguhan pemberlakuan tarif untuk barang-barang China hingga awal November mendatang. Upaya pemerintah untuk menekan kelebihan kapasitas di dalam negeri semakin memperparah dampak perang tarif, sementara pemerintah daerah membatasi investasi baru di industri yang terdampak persaingan sengit. Sementara pejabat di China menyoroti praktik yang mereka anggap menggerogoti keuntungan dan mendorong deflasi di negeri tirai bambu itu. Berbagi sumber, IDX Channel. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, China menargetkan produksi chip kecerdasan buatan meningkat hingga 3 kali lipat pada 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar negeri tirai bambu untuk memperkuat kemandirian teknologi di tengah tekanan Amerika Serikat. China menargetkan produksi chip kecerdasan buatan meningkat hingga 3 kali lipat pada 2026. Menurut laporan The Financial Times, pabrik chip AI milik Huawei diperkirakan mulai beroperasi paling cepat akhir tahun ini. Selain itu, 2 fasilitas tambahan akan dibuka pada 2026 untuk menambah kapasitas produksi. Sementara itu, Semiconductor Manufacturing International Corporation atau SMIC juga dikabarkan siap menggandakan kapasitas produksinya pada tahun depan. Demam AI semakin meluas di China setelah kesuksesan chatbot